Din. Oh iya Bu. Ya. Maaf Pak, boleh mengganggu waktunya sebentar. Oke, silahkan Bu Apakah Nurma. Bapak sibuk tidak? Oh tidak Bu, silahkan Bu. Tidak. Ada yang Oh, bisa kita bahas Bu? iya, saya mau curhat nih Pak. Oke, oh iya, ya, silakan Bu, silakan. Oh, Kira-kira eh, tujuan yang akan kita capai dari Ibu curhat ini apa Bu? begini Pak, saya kan mengajar di kelas IPS Pak, ada 3 lokal itu kan. Dari Hmm. ketiga lokal itu ada 2 lokal, ada 1 lokal siswa saya itu susah sekali Pak untuk menyampaikan materi. Sudah dicoba berbagai metode kan Pak ya, tetap saja tidak masuk Pak. Kadang tidur lah, kadang ribut lah, mengganggu lah, kadang keluar masuk lah di kelas itu, tidak bisa dihentikan. Bagaimana itu Pak caranya? Sejauh ini yang sudah Ibu lakukan identifikasi terhadap masalah itu seperti apa Bu? Sejauh ini saya sudah memanggil anak itu, sudah Hmm. berbicara 4 mata. Tanya, anak-anak ibu di rumah tinggal sama siapa? Sama orang tua. Anak saudaranya berapa? Nggak ada bu, saya anak tunggal. Orang tua kerja apa? Jualan katanya kan. Eh, tapi kok di sekolah kan seperti itu. Berarti anak ibu kan tidak ada tugas tanggung jawab yang dibebankan orang tua. Iya bu, tapi kenapa di Hmm. sekolah seperti itu? Tugasnya tidak dikerjakan. Kadang sampai di sekolah hanya sekedar ngisi absen. Hmm. Udah saya tanya seperti itu Pak. Yang berarti Ibu sudah ada komunikasi dengan orang tua seperti itu Bu ya? Rencananya untuk yang akan saya lakukan tentu untuk semua kelas ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk semua kelas yang pertama itu tentu saya membuat memetakan siswa saya Pak. Kalau yang kemarin kan belum saya lakukan Oh sepenuhnya, iya iya cuman iya. baru coba-coba ke anak Iya ini iya kan iya. di kelas ini karena Artinya memang kelas berarti ini yang terlalu bermasalah itu kan. oh iya. Jadi di saat kemarin berarti Ibu masih sistem mengambil sampel ya, Iya, sampling ya? ambil Oh gitu, sampling, oke. Iya iya iya. ambil sampling. Nah, Apakah metode ini bisa dipakai atau tidak? Ada enggak iya iya. perubahannya? Mungkin ke Heeh. depannya rencana saya dengan metode ini karena ada dampak perubahannya saya coba terapkan di kelas-kelas yang lain gitu, di lokal IPS yang lain. Rencananya seperti itu. Kemudian Artinya membuat media yang berbeda, heeh. membuat pembelajarannya menarik, tidak Hmm. membosankan. Mungkin selama ini karena saya ulang bahasa kan suka bercerita itu yang pertama kepala sekolah. Karena saya Hmm. butuh dukungan sarana dan prasarana. Iya Kalau iya iya. sarana dan prasarananya tidak mendukung, tentu tidak bisa terlaksana kan Pak? Artinya di saat Ibu coba nanti variasi tentang video pembelajaran, Ibu Ah, membutuhkan tentang infokus seperti itu iya ya. Pak, yang Kemudian fokus, nanti pengeras di saat suara. iya, di saat nanti gambar sudah keluar, suaranya tidak terdengar, Ah, kurang efektif juga, kurang sehingga Ibu efektif. butuh speaker seperti itu. Iya. Kemudian nanti kalau ditembakkan ke jendela, jendelanya kan Hmm, kaca, nggak kelihatan. iya. Ibu butuh juga layar infocus seperti itu ya. Iya Oh iya Pak, iya iya iya. butuh. Mungkin nanti kalau saya bawa anak saya keluar yang kinestetik kan, tentu kan Iya iya. lebih senang dia jalan-jalan ke lapangan. Mungkin agak mengganggu mungkin dengan Iya iya. kelas-kelas yang lain. Ah, anak itu bawa kok keliaran di luar, meboh saya, orang belajar kan begitu. Iya iya Tentu iya iya. saya kan butuh pula Hmm. arahan, masukan dari kepala sekolah, dari wakil, kemudian dari rekan-rekan guru dan rekan sejawat mungkin. Hmm. Jadi sejauh yang sudah Ibu coba samplingkan, Mm-mm. sudah Ibu coba uji cobakan, kemudian dari planning atau perencanaan Ibu, eh, gambaran, gambaran kira-kira apa kendala atau hambatan yang akan Ibu hadapi nantinya. Kalau kendala atau hambatan mungkin ya Pak ya, yang listrik mungkin ya Pak ya, karena Hmm, listrik kan sering mati iya sekarang. iya iya. Iya. Apalagi nanti di musim-musim penghujan Bu ya. Tuh musim penghujan. Kemudian kalau listrik mati tentu kayak kita butuh genset.
Nah, jadi mungkin sarana juga itu kan, Pak. Ya. Nah, perlu juga itu kita dengan berkolaborasi atau dengan sekolah tentang sarana dan prasarana atau mungkin dengan wakil sarananya mungkin untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Tadi kan memetakan siswa ya, Pak ya. Kemudian membuat persiapan media-media yang bervariasi, kemudian membuat skenario atau langkah-langkah pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan bagi siswa, kemudian melakukan kolaborasi dengan teman rekan sejawat tentang rencana yang akan saya lakukan, dan mengajak rekan sejawat untuk mendukung apa yang saya lakukan. Mungkin nanti kalau saya mau siswa saya ke luar kelas, nanti mereka tahu kan, bukannya jadi ada dukungan dari rekan-rekan seperti itu. Oke, jadi sudah Ibu coba persiapkan. Kemudian di saat Ibu mencoba koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan rekan-rekan, seperti apa tanggapan dan situasi yang Ibu dapatkan? Kalau tanggapan dari kepala sekolah tentu mendukung kan Pak, mendukung demi peningkatan siswa hasil belajar siswa. Murid itu seperti apa yang dia inginkan? Apakah dia audio, apakah dia kinestetik? Itu sudah persiapan yang sangat bagus. Yang mana selama ini itu belum disampaikan, belum dilakukan di dunia pendidikan kita. Karena selama ini dunia pendidikan kita masih sistem transfer, artinya memberikan ilmu sistem satu arah. Belum lagi kita lihat selama di dunia pendidikan sampai stuck dalam tahap ini, pendidikan kita hanya masih fokus pada transfer. Kita masih mengajarkan ikan bagaimana cara terbang. Kita masih mengajarkan dia menggunakan sayap ini, kecepatannya segini, kemudian gravitasi yang harus dilawan segini. Teori ya Pak ya, banyak teori ya. Dan kita paksakan ikan itu harus bisa terbang. Kita berikan ilmu-ilmu yang bagus bagaimana cara terbang. Sementara dia adalah ikan. Iya. Karena ini seperti itulah transfer yang kita dan juga kita mengajarkan kepada ayam bagaimana cara berenang. Harus berenang itu adalah seperti ini, dadanya dibusungkan, kepalanya diangkat, kemudian tarik napas. Ini gaya berenang dada, ini gaya berenang bebas seperti itu. Sementara dia udah jelas-jelas ayam. Walau sebagus apapun yang kita berikan, karena itu memang bukan basic atau hakikat, dia tidak bisa. Dan yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus sekali, bahwa memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan minat, bakat, dan keinginannya. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang sudah Ibu lakukan tentang penelaahan murid, apakah dia audio, apakah dia kinestetik, seperti itu. Jadi itu sudah sangat bagus sekali. Jadi dari diskusi yang kita lakukan seperti ini, Bu, apa yang Ibu rasakan dari diskusi kita ini? Kalau sekarang ya, sebelum kita lakukan diskusi memang jadi beban Pak. Saya seperti bagaimana caranya ya supaya anak ini bisa berubah, bisa memahami apa yang kita sampaikan. Tapi sekarang mungkin ada masukan setelah dilakukan diskusi ini saya jadi plong Pak. Jadi terbuka saya pikiran. Ibu harus yakin, tanamkan dalam diri, oh ini sudah bagus. Dan saya harus lebih semangat, harus seperti itu Bu ya. Iya Pak. Oke Bu. Oke, Pak. Ada lagi kira-kira Bu? Oke, nanti kalau seandainya seiring berjalan, kalau kita akan diskusi lagi, silahkan Ibu jumpai. Oke Bu? Oke Sudah Pak. Bu? Sudah. Jadi Terima nanti kasih Pak. kita jumpa lagi kalau ada permasalahan-permasalahan berikutnya. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana tentang komunikasi dengan orang tua terhadap siswa-siswa kita yang menghadapi permasalahan, Bu? Kalau yang kelas saya Pak, yang saya lakukan dengan komunikasi dengan orang tua ya Pak ya. Iya. Selama ini cukup
baik, Pak. Saya Hmm. ada beberapa siswa saya yang kelasnya saya, yang wali kelasnya, yang Mm-mm. bermasalah itu memang saya panggil orang tuanya ke Oh, sekolah iya. 3 kali, Mm. dia alfa, saya panggil, saya sampaikan apa permasalahannya, Iya, kenapa iya, iya. dia alfa, tidak memberitahu, tidak memberi kabar. Di aturan sekolah ini 3 2 alfa harus diberi surat kan, kalau sudah Iya, iya, 3 iya. kali alfa tentu dipanggil Hmm. orang tuanya, Iya. apa penyebabnya, kenapa dia tidak sekolah. Nah, seperti Hmm. itu sudah saya lakukan. Ada eh, apa umpan balik positif dari orang Hmm, tua, hmm, ternyata hmm. anaknya memang diperhatikan di sekolah seperti itu. Artinya pemanggilannya dilakukan secara bertahap seperti itu, Bu, ya. Iya, secara Jadi bertahap. bukan eh, bukan begitu permasalahan memuncak di saat anak langsung akan dikeluarkan, di sana langsung Mm-mm. orang tua dipanggil. Artinya Iya. sudah ada tahapan kapan bimbingan secara lisan, kapan Mm-mm. diberikan surat peringatan, dan juga Mm-mm. kapan akan dilakukan pemanggilan orang tua. Artinya sudah Iya. ada step-step dan tahapan-tahapan di sana seperti itu, ya. Mm-mm. Jadi Iya. dari permasalahan-permasalahan yang sudah coba Ibu identifikasi, bagaimana langkah-langkah yang sebaiknya kira-kira dilakukan? Oh, yang pertama tentu saya panggil dulu Pak siswanya. Apa permasalahannya? Apa kendalanya? Kenapa dia bersikap seperti itu ketika dalam jam pembelajaran? Tuh. Ya, Kemudian saya artinya langkah pertama yang Ibu sampaikan tadi adalah menyadarkan diri. Artinya menyadarkan diri kepada anak kita tentang siapa dirinya sebenarnya, kan seperti itu. Apa tujuan dia datang ke sekolah. ya, Artinya Ibu sudah menyentuh hati supaya dia sekolah itu memang dari hatinya. Karena memang ya, kalau sekolah bukan karena niat dia, memang agak sulit kita memasukinya. Jadi langkah pertama memang sudah sangat tepat sekali yang Ibu lakukan. Langkah pertamanya kita memang harus mengetuk pintu hatinya. iya, Sehingga nanti dari sana kita harapkan bisa muncul muncul kesadaran dirinya, perubahan. muncul motivasinya, Mm, muncul motivasi dari dianya untuk belajar. iya, Sehingga kalau seandainya dari dianya untuk belajar, maka motivasi itu akan kuat. Karena kendali kendali diri seseorang itu ya memang hanya pada dirinya. Kita pahami belajarnya sesuai dengan minatnya, iya, sesuai dengan kehendak daripada murid itu. Artinya kita memang harus memahami betul murid itu seperti apa yang dia inginkan belajar. Paling tidak harus kita handle satu kelas yang kita sebagai wali kelasnya. Harus ada gambaran bagi kita mana yang anaknya audio, mana anaknya yang visual, mana yang anaknya kinestetik dan lain-lain. Jadi iya, sudah sangat tepat sekali yang dilakukan. Paling tidak kita harus menjadikan contoh bagi rekan-rekan yang lain, seperti inilah pendidikan sebenarnya, seperti inilah dunia pendidikan, seperti itu. iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas arahannya, bantuannya memecahkan permasalahan atau hambatan-hambatan yang saya lakukan ketika berhadapan dengan siswa di kelas atau di sekolah dengan rekan-rekan sejawat. Apa yang Pak Alim sampaikan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, bisa membuka wawasan saya, bisa mengubah paradigma saya, kemudian juga bisa memberikan solusi terhadap kendala yang menjadi uh, beban pikiran saya beberapa hari ini. Terima kasih Oke, banyak Pak Alim. oke Bu, sama-sama. Dan Ibu harus tetap semangat, jaga kesehatan, terus meningkatkan kompetensi,
dan yang pasti tetap bahagia. Oke Bu, Assalamualaikum. Salam Pak Ali.